Dan dari pengurus Masjid Al-Hidayah dengan servis ini menjadi bagian dari amal kita nanti. Yang kedua, operasional kegiatan Forkomas, maka kami ujung utara sampai ujung selatan untuk Forkomas di bulan Desember ini tahun 2022. Dan hal itu mohon bisa ditransfer langsung saja kepada bendahara. Maka dari bidang muslimah Forkomas, bidang kewanitaan itu Al-Faktur Alam tanggal 11 sampai 12 Februari. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian jamaah ikut berpartisipasi, maka silakan menghubungi ibu-ibu panitia Al-Faktur Alam. Insya Allah Kasuling pekan yang akan datang Sabtu 7 Januari 2023 akan dilaksanakan di Masjid Al-Munawwar di Haji Fajar Sidik. Sekaligus dalam hal Forkomas bazar UMKM bagi bapak-bapak yang hadir, Pak pantongi tebelin juga karena banyak yang. Kemudian selanjutnya lagi adalah kasih kepada penceramah kita yang mungkin Pak Wali, LC dan Magister Sosial. Yang alhamdulillah yang namanya penceramah pagi itu nggak gampang. Orang-orang masih tidur kita udah menemukan di rumah. Karena saya ngalamin orang-orang masih tidur kita di jalan dari rumah keluar. Apa yang saya sampaikan bermanfaat dan pada akhirnya dari bendahara Forkomas cuma ingin menyampaikan pengeluaran sampai dengan bulan Desember 2000 kan bahwa pengeluaran dari beliau sampai Desember sekarang ini itu pengeluaran, sedangkan pengeluaran 32.171.800 sehingga saldo yang ada sekarang ini adalah saldo kas daripada Forkomas cuma 1.128.200 perak. Ini saja, ini paling tidak dengan partisipasi dana dari bapak-bapak sekalian atau juga bukan hanya dari DKM tapi juga menyimpangkan hartanya bisa menghubungi bendahara dari Forkomas. Pentingnya muhasabah diri. Kami akan kepada Ustaz Wali Tafadhal Masykurah wa Mahjurah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi akbar. Khalaqal khawda wa jabbar. Khalaqal insana thumma amatahu fa akbar. Wa huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa nabiyyana al-mukhtar wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kabarnya semua? Sehat? Luar biasa atau biasa di luar? Sudah sepantasnya dan selayaknya kami mengucapkan jazakallahu khairan katsiran kepada terkhusus DKM atau pengurus Masjid Al-Hidayah sebagai tuan rumah, kemudian panitia dari Forkomas dengan kasulingnya kajian subuh keliling, kemudian seluruh alim ulama, para kiai, para asatidz, ustadz-ustadzah yang selalu dalam bimbingan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian para pejabat dari seluruh strata tingkat jabatannya, ketua DMI dan panitia yang kita tidak bisa sebutkan satu persatu, yang mungkin berada di belakang layar
sehingga acara kita pada subuh kali ini bisa terlaksana insyaallah, dan semoga semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terkhusus ayah bundaku, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan wal akhwat rahimahullah taala, hafizahullah taala, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita semuanya. Dan yang selanjutnya kami mohon maaf, kami berdiri atau duduk di sini bukan untuk bermaksud mengajari ayah bunda, para kiai, para ustaz, para asatidz, tapi sebagai bentuk sebuah amanah. Oleh karena itu hendaklah yang pertama kita lakukan dengan lisan kita ini, dengan bibir kita ini, adalah bersyukur setinggi-tingginya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan, telah berikan kepada kita. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah Allah masih mengirimkan kembali roh kita ke dalam jasad kita. Beberapa menit yang lalu, beberapa jam yang lalu, Allah menidurkan kita, memisahkan antara raga dengan ruh kita. Kepikir gak kita kalau Allah gak kembalikan lagi ruh kita? Udah selesai hari ini, temannya sholat jenazah. Tapi Allah masih sayang, cinta kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala mengembalikan lagi ruh kita, memberikan kita kesempatan untuk hidup setelah mati sementara kita. Oleh karenanya banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan mana lagi yang kita dustakan? Allah ngasih kita nafas, itu luar biasa ya budaku. Allah ngasih kita penglihatan luar biasa. Allah ngasih kita pendengaran luar biasa. Allah nggak butuh bayaran atas semua itu. Yang Allah inginkan hanya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah. Allah tidak ingin yang lain dari kita. Atas segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala itu, salah satu nikmat dan pasangan dari rasa syukur kita adalah kita bersolawat kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul, Nabi yang begitu syafaqah, syafiq, begitu cinta kepada kita umat. Tapi gak tahu nih kita apa benar-benar cinta kepada Rasulullah SAW, atau mungkin hanya sekedar ucapan lisan saja. Bagaimana bukti cinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ketika menjelang detik-detik akhir kehidupan beliau baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang beliau ucapkan dengan lisannya? Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Di sampingnya ada istrinya yang tercinta, Ummahatul Mukminin, ibunda kita, Siti Aisyah. Di sampingnya ada Fatimah. Di sampingnya ada putri-putri lainnya beliau yang tercinta. Tetapi yang beliau pikirkan siapa? Kita umat. Beliau gak pikirkan dirinya sendiri. Padahal hari itu beliau dalam peristiwa sakaratul maut. Sakaratul maut, kesakitan yang begitu dahsyat menjelang seorang manusia akan dicabut, dipisahkan seutuhnya antara jiwa dan raganya. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa sakratul maut itu, bagaimana sakitnya sakratul maut? Ada yang pernah rasakan? Ada yang pernah rasakan? Agak aneh. Sakaratul maut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sakitnya sakaratul maut itu yang paling ringannya, dan ini hanya dipersembahkan oleh Allah kepada hamba-hamba yang beriman, para rasul, para nabi, para salihin, salihat, siddiqin, orang-orang yang beriman
laki-laki maupun perempuan. Berikan mereka kesempatan. Jadi apa yang Bapak sampaikan tadi sudah mereka bisa laksanakan. Sekarang sholat apa namanya Ya. Baik. Baik. Insyaallah. Ya. Baik. Baik. Insyaallah. Insyaallah. Amin. Jazakallah. Terima kasih banyak. Ya. Amin. Alhamdulillah. mulai dari tingkat 1 sampai sarjana itu kita berikan supaya dari dokter Amin. Insyaallah. saya benar dan memang ada juga bagian dokter yang senang berperan kesehatan Ya. Baik. Ya, jadi ya. Jadi sama-sama Bunda. Jadi mungkin usulan jazakallahu khairan ya, dan menjawab kita bersama dan mudah-mudahan kita bisa memberikan pendidikan agama yang layak kepada anak cucu kita insyaallah. Mungkin cukup kita tutup dengan doa. Baik. Mari kita menundukkan hati kita sejenak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dan sebentar lagi ya pergantian tahun secara Masehi atau secara miladiah dan secara umum kita juga mengikuti pengkalenderan secara Masehi. Mudah-mudahan setahun apa yang kita kerjakan ini mudah-mudahan banyak hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, ibadah-ibadah kita berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan rugilah seorang mukmin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, betapa ruginya seorang mukmin apabila hari ini tidak jauh lebih baik daripada hari kemarin dan hari esoknya tidak jauh lebih baik daripada hari ini. Oleh karena itu kita jamaah perempuan Pertama di lantai 1. Agungkan asma Allah takbir. Ang Hidayah takbir. Orkomas takbir. MI. Yes. Ngajak-ngajak pakai ini mana? Itu. Berat. Ustaz gimana Ustaz? Ustaz Ani nih. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Ini penting momennya soal ini. Momen bagus. Ini Bapak. Iya. Bapak. Iya. Ayo. Ini saya Bu. Punya saya. Oh ya, punya. Itu semua masih ada tuh di situ. Ini. Iya Bu. Iya Kak. Oh Mas.
Yeah.